Kalau kamu ingin berbicara tentang orang lain, maka pertimbangkanlah 3 hal ini. Apakah itu benar? Apakah itu perlu? Apakah itu baik? Jika tidak, maka diam akan jauh lebih bijaksana. Agama mengajarkan, jika itu bukan milikmu, maka jangan diambil. Jika itu tidak baik, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan ucapkan. Dan jika kamu tidak tahu, maka diamlah. Sungguh itu lebih baik. Ingat, hari ini kita disukai, mungkin esok hari kita dibenci. Pujian bisa berubah menjadi cacian. Dunia ini berputar dan hati manusia pun mudah berubah, maka tidak perlu berharap terlalu tinggi kepada orang lain. Sebagus apapun dirimu, sebaik dan seemas apapun hatimu, di setiap cerita orang, namamu akan selalu punya versi yang berbeda. Jadi fokuslah jadi versi terbaik untuk dirimu sendiri, dan biarkan dunia menulis kisahmu dengan cara mereka sendiri. Ada 3 alasan kenapa orang lain bisa membencimu. Pertama, mereka orang yang tidak pernah bisa mencapai level yang kamu punya. Kedua, mereka tidak memiliki apa yang kamu punya. Ketiga, mereka mencoba meniru kamu, tapi mereka tidak mampu. Ingatlah bahwa tujuan akhir dari perjalanan hidup kita adalah meninggalkan dunia ini. Maka cintailah hidupmu dengan secukupnya, tanpa terlalu terikat pada hal-hal yang bersifat sementara. Ingat, kesuksesan tidak datang dengan mudah dan tidak pula tanpa perjuangan. Jadi jangan pernah menyerah sebelum mencoba, dan bersabarlah dalam setiap prosesnya. Berpura-puralah lugu untuk melihat siapa yang membohongimu. Jadilah baik untuk melihat siapa yang memanfaatkanmu. Sering-seringlah diam untuk melihat siapa yang menyepelekanmu. Banyaklah mengalah untuk melihat siapa yang menginjakmu. Lalu teruslah beri kepercayaan agar kamu tahu siapa-siapa yang mengkhianatimu. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghentikan langkahmu untuk berubah. Sebab tak ada yang bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah masa depan. Jadi teruslah melangkah maju dan tetap fokuslah pada tujuan yang ingin kau raih. Tinggalkan segala kemaksiatan, karena itu akan merugikan dirimu sendiri. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan, walaupun itu hanya sebuah amalan kecil, Al-Quran dan Al-Hadis. Kamu adalah penulis dan pemeran utama dari kisah hidupmu, maka jadikanlah setiap kata yang kamu tulis itu penuh dengan makna. Dan ingat, jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Tolonglah sesama manusia, karena itu adalah bagian dari agama, dan jangan pernah membanggakan kebaikanmu di depan orang lain. Ingat, siapa yang mengkhianatimu, walau hanya 1 kali, maka berpotensi mengkhianatimu ribuan kali. Maka jauhilah orang seperti itu. Ibarat kata, kamu tidak perlu meminum seluruh air di laut untuk mengetahui bahwa airnya asin. Jangan merasa terlalu penting dalam hidup seseorang, karena ketika seseorang itu sudah mampu mandiri, mereka akan meninggalkan bantuan yang pernah mereka butuhkan. Ingatlah bahwa tongkat pun akan dibuang ketika si buta sudah bisa melihat. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuannya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Baqarah. Jadi bersyukurlah dalam segala hal, karena itu akan membuatmu lebih tenang. Peribahasa Portugis mengajarkan, berbohonglah kepada temanmu. Jika dia dapat menjaga rahasia itu, barulah katakan yang sebenarnya. Ingat dan yakinlah, setiap pencapaian yang kau raih dalam hidup, ada perjuangan ayah dan doa ibu yang mampu menggetarkan langit. Jadi, rendahkanlah suaramu di hadapan mereka dan berbaktilah. Camkan ini baik-baik, ketulusan seseorang bukan untuk dimanfaatkan. Sebab, hati yang paling lembut pun bisa terluka saat kebaikannya tak dihargai. Fakta bahwa pembenci tidak akan suka jika melihat kita bahagia, makanya teruslah bahagia sampai dia stres dan gila. Orang munafik adalah mereka yang menerapkan standar untuk orang lain, yang mereka sendiri tidak ingin menerapkannya untuk diri mereka sendiri. Ending yang paling menakutkan adalah, saat kita di dunia sibuk mencari pengakuan dan validasi manusia, namun ternyata di sisi Allah kita bukanlah siapa-siapa. Di bumi kita ini, orang hina bisa sangat disanjung dan dihormati, sedangkan orang yang bermartabat seringkali dicaci dan terkucilkan. Itulah hebatnya manipulasi dari sebuah pencitraan. Bersikap jujur mungkin tidak akan membuatmu mendapatkan banyak teman, tapi itu akan selalu memberimu teman yang tepat. Hancurkan rasa takutmu, bakar ragumu, majulah seperti badai. Dunia ini milik mereka para pemberani, tapi ingat, jangan konyol. Ingat, posisimu di tempat kerja bersifat sementara, jabatan maupun gelarmu pun terbatas, namun caramu memperlakukan orang akan selalu diingat. Jadi, manusiakanlah manusia, supaya masih ada rasa peri kemanusiaan dalam dirimu. Benar bahwa
Selembar daun kecil memang tidak mampu menutupi bumi. Namun bila daun itu menempel di mata, maka tertutuplah bumi itu. Artinya, jika pikiran buruk masih menempel di hati, maka semua kebaikan takkan bisa terlihat. Sehebat apapun orang ingin memanfaatkanmu, ada 4 hal yang tidak bisa orang ambil darimu, yaitu skill, mindset, attitude, dan karakter. Jadi, tidak perlu khawatir dan pelit dalam berbagi pengetahuan yang kamu punya. Asal itu bisa memberi manfaat dan kebaikan. Mengapa tidak? Percayalah. Kunci ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah syukur. Karena sesungguhnya segunung emas belum tentu cukup untuk orang yang serakah. Tapi sebungkus nasi, itu cukup bagi orang yang bersyukur. Menilai sih boleh. Menghakimi jangan. Percaya diri itu memang penting. Tapi sadar diri jauh lebih penting. Orang lain mungkin salah, tapi kita pun juga tidak selalu benar. Cukup berusaha untuk menjadi baik, tanpa merasa diri paling baik. Jika kepintaran tidak cukup memukau dan meyakinkan orang lain, gunakanlah kebodohan untuk membingungkan mereka. Inilah sebuah kritik tajam terhadap kesombongan intelektual atau sikap keras kepala orang yang tidak mau menerima kebenaran. Merendah diri bukanlah hal buruk, tetapi hal yang lebih baik daripada mencari validasi yang hanya menciptakan kesombongan. Ingat, jangan sampai lupa bahwa seberapapun hebat seekor buaya di muara, tetapi harimau tetap bisa memangsanya. Tolong camkan ini. Bercanda itu ketika keduanya sama-sama tertawa. Bukan yang satu tertawa namun yang satunya terluka. Ingat konsepnya, diam, rencanakan, dan kerjakan. Sebab banyak bicara hanya akan membuatmu terlihat bodoh. Pahamilah bahwa mindset orang sukses adalah tidak banyak omong kosong. Usaha aja dulu. Jika sukses, berarti kita orang berkelas. Jika gagal, setidaknya kita bukan orang pemalas. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Ingat, kita memang berjalan di atas bumi yang sama, tapi tidak dengan takdir yang sama. Jadi, jangan berhenti hanya karena sulit, justru dari situlah cerita hebatmu dimulai. Tak usah punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Sebab, kecil kita dihina, besar kita dicurigai, salah kita dicaci, bahkan benar sekalipun kita masih bisa digibahi. Namun satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik, tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya. Terkadang, bukan karena nasihatnya yang menyakitkan, tapi karena egomu belum siap mendengarnya. Kadang yang menolak itu bukan hatimu, tapi harga dirimu yang terus merasa benar. Marahnya orang beradab adalah diam. Kesalnya orang pendiam hanyalah senyum. Kecewanya orang berkelas adalah pergi dan menghilang. Ingat, tak perlu ada perdebatan, sebab hening dan langkah yang menjauh lebih kuat daripada 1000 kata. Jangan cuma bangun pagi, bangun juga mentalmu. Dunia ini kejam, yang lemah dikasihani, yang kuat akan disegani. Berhenti cari alasan, mulailah cari jalan, dan cintailah setiap proses yang kamu jalani. Sehebat apapun seseorang menceritakan keburukanmu, jika semua itu tidak benar, maka keburukan itu akan berbalik pada diri orang yang menceritakan. Jadi bersabarlah, dan biarkan hukum karma berjalan dengan semestinya. Jika engkau duduk bersama dengan orang berilmu, maka perbanyaklah diam. Begitupun jika engkau duduk bersama dengan orang bodoh, juga perbanyaklah diam, karena diammu terhadap orang berilmu akan menambah ilmumu. Sedangkan diammu terhadap orang bodoh akan menambah kewibawaanmu. Poin pentingnya adalah, sebaik apapun kamu sama orang-orang, jangan pernah berharap dapat feedback yang sama, atau kamu bakalan kecewa. Jika air yang sedikit bisa menyelamatkanmu dari rasa haus, maka tak perlu meminta air yang lebih banyak, yang mungkin akan membuatmu tenggelam. Belajarlah menerima cukup dengan apa yang sudah kamu miliki, itulah indahnya bersyukur. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, berarti kita sedang menjalankan apa yang Allah mau. Jadi ikhlas dan bersabarlah. Yakinlah, sebenarnya kamu tidak kekurangan, hanya saja kamu sering lupa menghitung apa yang sudah cukup. Sebab rasa cukup adalah kekayaan yang paling tenang. Jaga baik-baik kepercayaan yang diberikan orang lain. Karena jika kamu khianati dengan kebohongan walau cuma 1 kali, maka 1.000.000 kebenaranmu akan selalu dicurigai. Berjanjilah pada diri sendiri, seburuk apapun orang memperlakukanmu, jangan pernah menjadi orang jahat untuk membalas dendam. Cukup diam, jaga jarak, dan tinggalkan. Jangan melawan iblis dengan ilmu, karena iblis sangat berilmu. Jangan melawan iblis dengan fakta, karena iblis pandai memutarbalikkan fakta. Jangan mengajak iblis berdebat, karena iblis ahli dalam merangkai kata.
Jadi satu-satunya cara melawan iblis adalah dengan rendah hati, karena sifat kesombongan iblis tidak akan menerima itu. Harta nggak dibawa mati, dunia cuma sementara. Ucap seorang pemalas yang berlindung di balik slogan agama. Nabi mengajarkan kita untuk hidup sederhana, bukan hidup miskin. Sebab kotak amal saja mintanya uang, bukan minta doa. Ingat pesan ayah, jangan pernah memulai keributan. Tetapi jika itu tentang ibu, istri, dan saudara perempuanmu, maka abaikan pesan ayah ini.